Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita, tempat di mana kisah-kisah horor terbaik dari penulis-penulis terbaik dibawakan di channel ini. Oke, masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dari murahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba menjawab ya pertanyaan dari teman-teman. Banyak banget yang nanyain. Dan ini sepertinya setelah saya rundingkan, kayaknya wajib juga nih saya sampaikan di sini bahwasanya channel Ilo yang asli akan selalu ada Ilonya di openingnya di awalnya, jadi saya akan selalu muncul menyebutkan nama channel, memberitahu bahwa ya ini saya, dan apabila ada yang konsepnya lain berarti pastikan itu bukan. Jadi seperti itu teman-teman ya, karena banyak sekali yang nanya nih. Dan untuk kisah Isyawara kali ini akan menceritakan tentang suami istri yang baru menikah, Risma dan Panji. Nah, Panji suaminya ini bekerja di kebun karet sebagai penyadap karet. Nah, kebun karet yang tempat dia bekerja itu milik Juragan Hadi. Disinilah teman-teman, ternyata ada sebuah misteri gelap yang tersimpan di dalam keluarga Juragan Hadi sendiri, dan ini hampir saja membahayakan keselamatan mereka semua. Sengeri apa sih misteri yang ada di dalam keluarga Juragan, pemilik kebun karet terbesar di kampung itu? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya untuk channel Ilo Bercerita. Kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya, kita berangkat ke Jawa Tengah. Kampung yang dikelilingi perkebunan karet ini tiap paginya selalu terasa dingin. Terlebih lagi di musim hujan seperti sekarang, sehingga Risma harus memakai baju tebal ketika keluar rumah. Hari ini dia sengaja pergi ke warung sayur lebih pagi karena takut kehabisan seperti kemarin. Namun setelah sampai di sana, dia masih saja terlambat. Hampir semua jenis sayur sudah habis, menyisakan sebagian kecil saja. Itu pun Bu Titi sudah lebih dulu berdiri sambil memilih sisa sayur. Tukang sayur itu menyapa Risma dengan senyuman menyesal. "Kesiangan lagi kamu, Ris." "Maklum Bu, pengantin baru, pasti bangunnya selalu kesiangan," ledek Bu Titi renyah sambil menyuruh tukang sayur menimbang cabai merah. Sindiran Bu Titi membuat Bu Risma meringis malu. Untungnya perhatian Bu Titi sudah teralih ke hal lain. Dia pun meminta ikan asin peda 2 ekor sehingga tukang sayur segera membungkus. "Hari ini di rumahku itu ada tukang, Ris, jadi harus masak lebih banyak dari biasanya." Risma melirik sekilas, lalu kembali memilih sayur tanpa banyak bertanya karena ia memang sudah sering melihat Bu Titi membeli dalam jumlah besar. "Renovasi rumah lagi ya Bu?" tanya tukang sayur sembari memasukkan belanjaan Bu Titi ke dalam plastik besar. Bu Titi mengangguk. Dia sibuk merapikan uang di tangannya sebelum membayar, kemudian menjawab lagi, "Iya, lagi bongkar bagian belakang. Dapurku itu kurang lebar, susah gerak kalau mau masak." Baik tukang sayur maupun Risma tidak merasa heran karena selama ini selalu ada saja bagian rumah Bu Titi yang diperbaiki. Rumahnya memang besar dan 2 anak beserta menantunya juga tinggal bersama di sana. Jadi wajar saja kalau Bu Titi sering memanggil tukang. Setelah semua belanjaannya selesai, lalu mengangkat kantong besar berisi ikan asin dan sayur dengan bantuan tukang sayur yang membantunya meletakkan ke atas motor. "Aku duluan ya," katanya singkat pada Risma. Perempuan parubaya itu mengendarai motornya meninggalkan warung, sedangkan Risma masih memandang ke arah Bu Titi dengan perasaan iri. Sudah 6 bulan ditinggal di sini, dan setaunya suami Bu Titi adalah orang paling kaya di kampung mereka.
Selain punya puluhan hektar kebun karet, suaminya juga memiliki bengkel motor terbesar di kecamatan. Anak-anaknya hidup dengan nyaman, begitu juga menantunya yang salah satu di antaranya adalah sepupu Risma. Sedangkan Risma, dia hanya menikah dengan buruh sadap karet karena tak punya kebun sendiri. Kehidupannya bertahan dari hari ke hari. Kalau suaminya hari ini tidak bekerja, maka besok tidak bisa makan. Risma menggelengkan kepala, lalu kembali melanjutkan belanjaannya dan beranjak pulang untuk menyiapkan makan siang. Perjalanan ke rumah tidak terlalu jauh, dia hanya melewati beberapa rumah yang berada di pinggir jalan desa yang sudah beraspal. Setelah sampai di rumah, Risma langsung masuk ke dapur untuk menaruh belanjaannya, lalu mulai membersihkan sayur yang akan dimasak siang nanti. Belum lama ia berada di dapur, terdengar suara dari luar yang cukup ramai. Risma menghentikan kesibukannya, lalu berjalan ke depan untuk melihat apa yang terjadi. Di sana, dia melihat beberapa tetangga berkumpul di pinggir jalan. Salah satu dari mereka kemudian berkata, "Pak Sidik meninggal." Begitu dibawa pulang, langsung muntah-muntah. Risma terkejut mendengar kabar itu dan bergegas keluar, memastikan apa yang sebenarnya terjadi. "Meninggal kenapa?" Tetangganya langsung menyaut. "Katanya dipatuk ular waktu menyedap karet, tidak sempat dibawa ke rumah sakit." Risma cukup terpukul, karena Pak Sidik adalah tetangga yang cukup dekat dengan mereka dan juga teman suaminya yang menjadi buruh sadap di kebun karet orang. Ketika dia sedang termenung, Panji datang mengendarai sepeda bututnya. "Suami pulang tuh, coba tanya dia, mungkin lebih tahu," saran tetangganya. Ketika Risma mendekati Panji, wajah suaminya tampak kelelahan. "Aku mandi dulu," katanya singkat sebelum istrinya sempat berbicara, lalu menuju kamar mandi dengan cepat. Setelah beberapa saat, Panji keluar dengan pakaian yang sudah bersih, wajahnya terlihat lebih segar. Risma kemudian berkata, "Tadi ada kabar kalau Pak Sidik meninggal." Panji berhenti sejenak, lalu menoleh ke arah Risma dengan ekspresi serius. "Meninggal?" Panji tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Risma mengangguk, lalu menjelaskan, "Katanya dipatuk ular waktu menyadap karet tadi pagi. Masa kamu tidak tahu, Mas?" "Hari ini aku tidak bertemu Pak Sidik, jadi nggak tahu apa-apa. Pantas saja di depan rumahnya tadi banyak orang. Kita ke sana sekarang." Mendengar ajakan Panji, Risma bergegas mematikan kompor dan bersiap pergi. Rumah Pak Sidik cukup dekat, sehingga mereka bisa berjalan kaki untuk sampai ke sana. Di sana sudah banyak orang berkumpul, sebagian duduk di kursi plastik yang disusun di halaman, sementara yang lain berdiri sambil berbicara pelan. Suasana terasa berat. Hampir semua orang tampak murung, ditambah suara tangis yang sesekali terdengar dari dalam rumah. Risma dan Panji masuk ke dalam rumah untuk melihat jenazah, lalu duduk bersama warga lain yang datang untuk melayat. Selesai membaca Yasin, Risma memandang ke sekeliling. Dia tidak punya banyak kenalan di sini, kecuali pada tetangga dan orang yang biasa berinteraksi dengannya. Berbeda dengan Panji, yang memang warga asli sana, dia bahkan berani melihat wajah Pak Sidik sebelum dimandikan. Setelahnya, dia sempat berbicara dengan temannya. Setelah merasa cukup, barulah Panji mengajak Risma pulang. Sesamanya di rumah, Panji langsung duduk di kursi kayu di ruang depan, tangannya meraih radio dan memutar stasiun favoritnya. Risma duduk di sampingnya, menatap wajah suaminya dengan penuh perhatian. "Kamu kenapa?" Panji tidak langsung menjawab, dia hanya menarik nafas panjang, sementara pandangannya tampak kosong ke arah depan. Musik dari radio pun terasa berisik, sehingga Risma mematikannya. "Aku tahu, pasti berat rasanya kehilangan salah satu teman baik. Pak Sidik itu bukan hanya teman baikku, Riz, tapi dia juga sudah seperti pamanku sendiri.
Dia yang sering bantu tiap kali aku ada masalah dengan Pak Hadi, suaminya Bu Titi. Panji memukul pelan dadanya yang terasa sesak. Sebenarnya, tadi aku mau ikut membantu menggali lubang kubur. Tapi apa? Aku takut. Mata Risma tidak berkedip mendengar suaminya merasa takut. Tadi kulihat dengan mataku sendiri, sekujur tubuh Pak Sidik itu membiru, bahkan hampir kehitaman. Menurutku kematiannya tidak wajar. Risma terdiam sejenak, mengerutkan kening sedikit sebelum menjawab. Mungkin itu efek dipatuk ular. Ku dengar Pak Sidik juga sempat muntah darah. Risma, aku sudah pernah lihat orang dipatuk ular. Tidak seperti itu gejalanya, bantah Panji. Mungkin jenis ular beda atau racunnya lebih kuat. Panji mendesak kecewa karena tanggapan istrinya yang tidak antusias. Dia pun menyandarkan punggungnya ke kursi sambil menatap langit-langit rumah yang masih belum memakai plafon. Mungkin juga, jawabnya pendek. Dia mengusap wajahnya yang masih tampak berduka. Risma mengerti, suaminya sedang tidak ingin diganggu, maka ia berdiri untuk kembali ke dapur. Dilanjutkannya memasak sambil berharap suasana hati suaminya sudah sedikit membaik. Malam harinya, suasana desa berubah menjadi lebih sepi. Hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali suara anjing yang menggonggong dari kejauhan. Sementara langit tampak gelap tanpa banyak cahaya. Panji bersiap untuk pergi ke rumah Pak Sidik karena akan diadakan tahlilan malam pertama. Aku kesana dulu ya, katanya singkat sambil mengambil peci, menatap Risma sejenak. Kamu mau ikut? Risma tertawa pendek. Yang nunang kan cuma laki-laki. Apa kata mereka kalau aku ikut-ikutan? Tangan Panji menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Dia memasang peci. Tapi kamu berani? Sendirian di rumah? Memangnya apa yang harus aku takuti? Biasanya kan kamu berangkat jam 3 subuh pun aku tetap berani. Benar juga sih. Kalau begitu, kunci pintu jangan buka kecuali aku yang datang ya. Iya, aku sudah tahu. Panji pun melangkah keluar dan menghilang dalam gelap malam yang hanya diterangi lampu-lampu rumah yang redup. Setelah pintu tertutup, Risma berdiri beberapa saat di tempatnya, merasakan suasana rumah yang terasa lebih sepi dari sebelumnya. Karena listrik belum masuk ke desa mereka, Risma hanya menyalakan lampu dinding yang menggunakan minyak tanah. Cahayanya tidak terlalu terang, namun cukup untuk menerangi ruang depan dan sebagian dapur. Ia kemudian mengambil radio kesayangan suaminya, lalu menyalakan sebagai teman agar suasana tidak terlalu sunyi. Suara penyiar terdengar pelan, diselingi musik lama yang mengalun lembut, membuat suasana terasa sedikit lebih hidup. Kali ini, dia malas langsung tidur. Jadi Risma duduk di kursi kayu sambil menyandarkan tubuhnya. Matanya sesekali menatap ke arah pintu dan jendela yang tertutup rapat, memastikan tidak ada yang terbuka. Angin malam yang menyusup melalui sela dinding papan terasa dingin, meskipun tidak terlalu kencang. Sesekali terdengar daun-daun bergesekan pelan di luar rumah. Waktu berjalan perlahan, jarum jam menunjukkan hampir pukul 9 malam. Sehingga rasa kantuk mulai datang tanpa bisa ditahan, membuat mata Risma terasa berat. Ia masih duduk di kursi, hanya saja kepalanya mulai tertunduk sedikit, hampir terlelap dengan suara radio yang masih menyala di dekatnya. Namun, ketenangan itu terganggu oleh suara radio yang mendadak gemerisik tak enak didengar telinga. Risma tersentak dan langsung membuka mata, menoleh ke arah radio dengan wajah yang bingung. Baterainya habis ya? Namun saat itu juga dia teringat bahwa siang tadi ia baru saja membeli baterai baru merek ABC dari warung dekat rumah. Dan baterai itu baru dipasang sebelum radio dinyalakan. Risma mengerutkan kening, lalu menatap radio lebih lama dari sebelumnya. Perasaan tidak enak mulai muncul kalau radio itu memang benar-benar rusak. Saat ini,
Ia tidak punya tabungan untuk membeli radio baru, sedangkan satu-satunya hiburan di rumah ini hanya radio saja. Panji jelas tidak mampu membeli televisi yang kabarnya harganya selangit. Tangannya terulur untuk mematikan radio ketika lampu yang menyala sejak tadi tiba-tiba padam begitu saja, membuat ruangan langsung gelap dalam sekejap. Risma tercengang. Dia bahkan tidak sempat bersuara lagi karena kebingungan. Ia menoleh ke arah jendela, memastikan tidak ada angin yang masuk. Benar, semuanya tetap tertutup rapat. Dia memutar knob radio, mematikannya, lalu menyesal. Suasana rumah menjadi sangat sunyi. Hanya terdengar suara nafasnya sendiri dan detak jantung yang lebih cepat dari biasanya. Ditambah lagi, kegelapan total membuat semua sudut rumah jadi asing. Risma berdiri perlahan dari kursi. Tangannya gemetar saat mencoba meraba jalan menuju kamar. Ia tidak ingin tetap berada di ruang depan dalam kondisi seperti itu. Akhirnya, Risma berhasil masuk ke kamar dan langsung menuju ranjang yang dilengkapi kelambu yang biasa digunakan setiap malamnya. Ia segera masuk ke dalam kelambu dan menariknya rapat, mencari rasa aman dari keadaan yang tiba-tiba mencekam. Dia bahkan tidak terpikir untuk mencari korek api. Kepalanya benar-benar buntu, bahkan terasa berdengung. Risma duduk meringkuk di atas ranjang, tubuhnya kaku. Selama tinggal bersama Panji, dia tidak pernah mengalami kejadian ini. Belum lagi dia bernafas dengan lega. Dari luar kamar terdengar suara orang berjalan di lantai rumah yang terbuat dari papan. Risma menutup mulutnya rapat-rapat agar jangan berteriak. Dia ingat betul, tadi semua pintu juga sudah dikunci. Lalu bagaimana cara orang itu bisa masuk ke dalam? Bahkan Panji pun tidak bisa masuk karena anak kunci ada di tangan Risma. Kecuali itu adalah suara kaki diseret terdengar semakin jelas, mondar-mandir sepanjang ruang depan. Bulu kuduk Risma berdiri. Kalau itu adalah orang berniat jahat, seharusnya dia sadar kalau sudah memilih rumah yang salah. Tidak ada barang berharga di rumah ini. Lidah Risma terasa keluh ketika suara kaki yang diseret itu terdengar tepat di luar kamar. Air matanya merebak di peluput mata. Kamarnya tidak punya daun pintu, hanya selai gorden tipis sebagai pembatas ruangan. Bahkan samar-samar dia bisa melihat siluet seseorang berdiri di sana. Kalau sosok itu masuk ke dalam kamar, Risma membuka mulut ingin berteriak, tapi sia-sia. Yang keluar hanya rangan lirih menyedihkan. Tok tok tok, Risma, buka pintu, Ris. Ketika ketakutannya sudah mencapai batas, terdengar suara Panji minta dibukakan pintu. Risma tidak langsung bergerak. Matanya yang sudah mulai terbiasa dengan kegelapan masih mengawasi sosok yang mungkin bersembunyi di balik gorden pintu. Assalamualaikum, Risma. Panji memanggil lagi sehingga Risma sadar suara itu memang milik suaminya. Ketika salam ketiga terdengar, Risma akhirnya mengumpulkan keberanian untuk keluar dari kamar. Dia membuka kelambu perlahan, lalu berjalan menuju pintu depan dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Setelah sampai, ia membuka pintu hati-hati dan di sana benar-benar berdiri Panji dengan wajah bingung melihat keadaan rumah yang gelap. Panji masuk sambil menatap sekeliling, alisnya mengernyit melihat lampu yang tidak menyala sama sekali. Kenapa gelap begini? Kamu lupa beli minyak tanah? Tanyanya sambil menoleh ke arah Risma, tetapi ia langsung terdiam ketika menyentuh tangan istrinya dan merasakan kulit yang dingin. Kamu kenapa? Tanya Panji lagi. Risma menatap suaminya beberapa detik sebelum akhirnya berkata dengan suara pelan, "Tadi ada orang masuk ke rumah." Orang? Orang siapa? Aku nggak tahu.
Panji bingung, tetapi memutuskan untuk menyalakan lampu kembali. Dia mengeluarkan korek api dari saku baju, kemudian berjalan ke arah lampu dan mencoba menyalakannya kembali. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya lampu itu menyala, menerangi ruangan. Dia melihat sekeliling rumah dengan seksama, memastikan tidak ada tanda-tanda orang lain yang masuk. Tidak ada siapa-siapa. Tapi tadi benar-benar ada orang, Mas. Mungkin kamu salah dengar. Itu suara dari luar. Bisa aja ada orang lewat samping rumah kita. Risma memandang suaminya nanar. Memangnya siapa yang mau lewat rumah kita malam-malam begini sih? Panji terdiam karena ia tahu apa yang dikatakan Risma benar. Rumah mereka berada di ujung desa, berbatasan langsung dengan kebun karet. Hanya di sebelah kanan saja ada rumah tetangga lain, tapi mustahil mereka keluar malam hari tanpa tujuan pasti. Kemudian Panji berkata dengan nada lebih lembut, "Udah, jangan dipikirin lagi. Mungkin kamu terlalu banyak pikiran." Semula Risma mengira kalau hanya dirinya saja yang mengalami kejadian menakutkan. Namun, rupanya beberapa tetangga yang lain juga mendapati teror berhari-hari kemudian. Warga menyimpulkan kalau itu adalah arwah Pak Sidik yang mungkin meninggal penasaran. Tetapi mereka juga tidak punya bukti kuat sehingga hanya bisa menduga-duga saja. Yang mereka lakukan hanyalah tidur lebih awal saja, bahkan yang mendapat giliran jaga malam pun mencari berbagai alasan agar bisa melewatkan gilirannya. Alhasil, desa tempat Risma tinggal jadi seperti desa mati tiap kali malam datang. Sedangkan para penyadap juga memilih berangkat ketika langit sudah terang. Mereka lebih rela pendapatan harian berkurang daripada diteror sosok mengerikan saat menyadap sendirian di kebun karet. Seminggu setelah Pak Sidik meninggal, Risma dikejutkan dengan kabar Bu Titi yang terjatuh dari tangga di lantai 2 rumahnya. Risma yang hari itu memang sedang berkumpul di rumah tetangganya memutuskan untuk menjenguk bareng. Katanya Bu Titi itu sempat teriak keras sebelum ditemukan tergeletak di lantai. Kedua menantunya yang ada di rumah juga langsung heboh minta tolong. Mereka teriak-teriak. Pokoknya tadi itu ribet banget. Terus gimana, Bu? Ya, Bu, bagaimana lagi? Bu Titi langsung dibawa ke rumah sakit sama suaminya. Katanya ada penggumpalan darah di kepala dan harus dioperasi. Selain itu, tulang belakangnya juga patah. Risma menelan ludah, merasa semakin tidak nyaman dengan kabar itu. Bagaimanapun juga, Bu Titi adalah mertua dari sepupunya. Dia bertanya-tanya, sebenarnya ada apa dengan desa ini sehingga musibah selalu terjadi berturut-turut? Tanah kubur Pak Sidik masih belum kering, tapi sekarang sudah ada musibah besar lainnya. Namun, untungnya Bu Titi masih bisa diselamatkan. Setelah menjalani operasi besar, terdengar kabar bahwa Bu Titi sudah dibawa pulang. Hanya saja kondisinya tidak seperti sebelumnya. Sekarang dia lumpuh, kata Panji ketika Risma bertanya tentang kabarnya. Lumpuh? Tanyanya tidak percaya. Panji mengangguk lalu menambahkan, ya, seluruh badan kecuali daerah kepala. Gak ada yang bisa bergerak. Aku ingin menengok ke sana. Beliau orang baik, cetus Risma. Baik. Panji menatap istrinya dengan pandangan heran, tapi mengangguk saja. Sore harinya, Risma berkunjung ke rumah Bu Titi, tetapi tidak ada yang menyambutnya. Pintu rumah tertutup rapat, tidak ada satupun jendela yang terbuka sehingga terkesan kosong. Melihat keadaan yang sepi itu, Risma pun berbalik pulang. Suatu sore, Risma pulang dari rumah orang tuanya dengan membonceng sepeda Panji. Mereka melewati jalan di depan rumah Bu Titi. Dari kejauhan, Risma melihat rumah itu tampak lebih ramai dari biasanya. Ada orang asing yang sepertinya berasal dari desa lain berkumpul di halaman. Ia pun sedikit mencondongkan tubuh agar bisa melihat lebih jelas. Kenapa ramai begitu?
Tanya Risma sambil tetap memegang pinggang Panji agar tidak kehilangan keseimbangan. Panji melirik sekilas ke arah rumah itu, lalu menjawab singkat. Mungkin ada yang jenguk. Masa sih? Saat mereka semakin dekat, terlihat beberapa kendaraan terparkir di pinggir jalan. Risma memandang rumah besar yang dulunya sempat membuat dia iri. Setahunya, kondisi Bu Titi yang tidak bisa bergerak membuat semua rencana perbaikan rumah berhenti begitu saja. Bahkan, bagian yang sudah dibongkar pun tidak sempat diselesaikan sehingga beberapa sudut rumah terlihat setengah jadi. Pak Hadi terlihat semakin jarang keluar, dan ketika terlihat pun wajahnya tampak lelah dan lebih tua dari sebelumnya. Tidak hanya itu, kabar yang kemudian beredar di antara warga menyebutkan bahwa Pak Hadi terpaksa menjual beberapa kebun karetnya demi untuk menutup biaya pengobatan Bu Titi yang tidak sedikit, terutama setelah operasi dan perawatan lanjut. Sepertinya tamu yang dilihatnya waktu itu adalah orang yang ingin membeli kebun karet Pak Hadi. Dengan dijualnya sebagian besar kebun karet Pak Hadi, maka buruh sadap yang dulu bekerja di sana juga terimbas. Pemilik kebun baru tidak lagi mempekerjakan mereka, sehingga belasan orang kehilangan pekerjaan, termasuk anak Pak Sidik yang sempat menggantikan posisi ayahnya setelah meninggal. Begitu juga dengan Panji yang segera mencari pekerjaan baru. Namun untungnya, ada pembangunan sekolah di desa sebelah hingga ia bisa bekerja di sana untuk sementara waktu sebagai asisten tukang. Hari-hari berjalan dengan suasana yang lebih sunyi dari biasanya, terutama di sekitaran rumah Bu Titi yang kini terlihat sepi. 3 bulan berlalu tanpa kejadian mencolok, sampai suatu pagi suasana desa kembali ramai oleh kabar yang mengejutkan. Kali ini datang dari keluarga Bu Titi lagi. Risma yang sedang menunggu kepulangan Panji sambil mengobrol di rumah tetangganya mendengar ada suara ambulans masuk ke desa mereka. Siapa yang sakit? Tanya Ara, tetangga yang seumuran dengan Risma. Mana aku tahu, kita lihat yuk, celetuk Risma tak sabaran. Mereka berdua pun berjalan tergesa-gesa menuju ambulan yang sudah berhenti. Lagi-lagi mobil putih itu berhenti di halaman luas Bu Titi. Keduanya berpandangan cemas, mengira keadaan Bu Titi memburuk sehingga ambulans dipakai. Namun dugaan itu seketika luntur ketika mendengar suara tangisan dari dalam rumah disertai dengan menyebut nama Inai. Inai, sebut Ara dan Risma bersamaan. Inai adalah menantu perempuan tertua dari Bu Titi dan Pak Hadi. Terakhir kali Risma bertemu Inai, saat itu ia sedang hamil tua dan hanya menunggu hitungan hari sebelum melahirkan. Karena tidak percaya, Risma menarik tangan Biharsa yang baru saja keluar dari halaman rumah Bu Titi. Bi, ada apa Bi? Risma, kamu bikin Bibi kaget aja sih. Biharsa yang juga istrinya mendiang Pak Sidik itu mengusap dada berkali-kali. Inai meninggal. Kok bisa? Loh, apanya nggak bisa? Namanya umur manusia, nggak ada yang bisa nebak. Ya aku tahu Bi, tapi pasti ada penyebabnya kan? Potong Ara penasaran. Biharsa tampak muram lalu berkata, tadi Inai itu pergi ke pasar kecamatan untuk beli perlengkapan bayi. Katanya popok sama gurita untuk bayinya masih kurang. Tapi saat nyebrang jalan, Inai ditabrak truk. Air mata Biharsa jatuh berderai membasahi pipi. Ususnya itu terburai, Ra. Kepalanya udah gak berbentuk. Aku lihat kecelakaan ini sama mata kepalaku sendiri. Sampai tadi jenazahnya dibawa ke rumah sakit. Setelah berhasil nenangin diri, aku segera pulang untuk ngasih tahu suami Inai sama mertuanya. Risma dan Ara mengucap istighfar berkali-kali. Jadi, ambulan itu mengantarkan jenazah Inai. Biharsa menganggukkan kepala. Dia mengusap air mata dengan tangannya, lalu tersentak karena melihat bekas darah yang sudah mengering di telapak tangan. Risma memperhatikan Biharsa bergegas ke sumur di samping rumahnya, membilas darah kering dari tangannya.
Dia sendiri ingin masuk ke dalam rumah Bu Titi, tapi ada rasa takut yang mendadak datang. Sepertinya dia tidak sanggup melihat keadaan jenazah Ina yang mengenaskan. Itu sepupu kamu, Riz. Ara tiba-tiba menyenggol lengan Risma, menunjuk ke arah Henny yang tampak sibuk di teras menyambut kedatangan jenazah Ina. Perut Risma bergolak hebat. Dia memutar tubuh, bergegas pulang meninggalkan Ara sendirian. Risma muntah-muntah begitu tiba di rumah. Perutnya terasa nyeri, seluruh tubuhnya basah karena keringat dingin. Bahkan setelahnya, dia hanya bisa berbaring sambil sesekali bergidik membayangkan kondisi terakhir Inai. Panji yang pulang pada sore hari sempat kaget melihat istrinya. Dia yang rencananya pergi melayat terpaksa membatalkan niat karena tak bisa membiarkan Risma sendirian. Lagi pula, Inai juga sudah langsung dimakamkan ketika ia masih bekerja di desa sebelah. Kenapa keluarganya Bu Titi dapat musibah terus ya, Mas? Tanya Risma sambil mengusap perutnya yang masih rata. Dia hamil muda, tapi tidak banyak yang tahu tentang hal tersebut. Hanya Panji dan kedua orang tuanya saja yang sudah tahu. Tidak ada yang tahu apa penyebabnya. Tapi ini terlalu mencurigakan, Mas. Panji tersenyum, namun rupanya ucapan Risma tidak salah. Ketika azan maghrib berkumandang, terdengar lagi keributan dari rumah Bu Titi. Panji yang baru saja akan mengambil wudhu sampai menunda niatnya. Raungan diiringi amukan marah itu masih membuat Risma nekat bangun dari ranjang. Dia memegang tangan suaminya erat ketika mereka pergi keluar rumah untuk mencari tahu apa yang terjadi. Risma, kenapa keluar? Cepat masuk. Ara membentak dari jendela samping rumahnya yang terbuka. Masuk, Riz. Ada orang gila ngamuk. Mendengar ada orang gila mengamuk, Panji langsung menarik tangan Risma dan membawanya ke dalam rumah. Semua jendela ditutup rapat-rapat. Untungnya tidak ada jendela kaca di rumah mereka, jadi keduanya sedikit tenang. Setidaknya tidak perlu khawatir ada jendela kaca pecah karena amukan orang gila itu. Keributan terus terdengar selama beberapa saat sampai akhirnya semua kembali senyap. Setelah yakin keadaan lebih aman, Panji bergegas ke rumah Ara untuk bertanya apa yang terjadi. Risma pun mengikuti suaminya karena tidak mau ditinggal sendirian di rumah yang sepi. Sejak kapan di desa kita ada orang gila? Itu yang pertama kali ditanyakan Panji ketika Syahdi, suami Ara, membuka pintu. Aku juga tidak tahu, tapi tadi saat mau pergi ke musola, aku sempat bertemu dengan lelaki tak memakai baju. Aku kira dia orang gila yang tidak berbahaya, tapi begitu bertemu Wahyu, dia langsung ngamuk. Wahyu, anak tertuanya Bu Titi dan Pak Hadi, yang baru saja kehilangan istrinya itu. Suara Risma meninggi karena kaget. Syahdi mengangguk. Ya, kepala Wahyu dipukul pakai batu besar sampai remuk. Kami sudah berusaha menolong, tapi orang gila itu benar-benar kesetanan. Dia duduk di atas badan Wahyu dan terus memukulinya. Setelah Wahyu meninggal, dia baru pergi. Pergi kemana? Mata Syahdi menatap kosong. Tidak ada yang melihat dia pergi kemana. Kami semua terlalu panik menolong Wahyu, sehingga tidak melihat kemana dia pergi. Ketika sadar, orang gila itu sudah hilang. Ara memandang Risma. Rumah kita ada di ujung desa. Sebaiknya harus terus berhati-hati, karena dia bisa saja bersembunyi di sekitaran sini. Suaminya pun membenarkan ucapan Ara. Jangan keluar, kecuali sangat perlu. Sebaiknya di rumah saja sampai dia ditemukan. Ya, aku paham, saut Risma sambil bergidik ngeri. Lalu, bagaimana dengan jenazah Wahyu? Apa sudah dibawa ke rumah sakit? Untuk apa dibawa ke rumah sakit? Jauh, Pak Hadi juga sudah mengikhlaskannya. Malam ini Wahyu akan dimakamkan di makam yang sama dengan Inai. Benar kata Risma, keluarga Bu Titi akhir-akhir ini selalu mendapat musibah besar, kata Panji. Wajar saja, selama ini kan mereka pelit, cibir Ara. Ibuku dulu pernah jadi pembantu di sana, tapi kata ibu setiap harinya Bu Titi sekeluarga hanya makan ikan asin, padahal uangnya banyak. Pada diri sendiri saja pelit luar biasa, apalagi sama orang lain, sambungnya lagi. Tapi kata Biarsa, Bu Titi itu orangnya baik. Bahkan sebelum kecelakaan yang membuatnya lumpuh, dia sering memberi uang dan makanan pada keluarga Biarsa. Iya,
Gaji buruh sadap dan tukang yang bekerja di rumahnya juga selalu dibayar tepat waktu, ya kan Mas? Risma memandang suaminya meminta dukungan. Panji berdehem tapi tidak menjawab. Justru Syahdi yang bicara. Kamu orang baru di sini, jadi wajar aja nggak tahu. Biarpun dibayar tepat waktu, tapi pembagian hasilnya tidak seimbang. Di juragan yang lain, pembagiannya 50-50, tapi Pak Hadi meminta 70-30. Lah, kalau gitu kenapa kalian masih mau bekerja di sana? Tidak ada pilihan lain. Kalau berhenti di sana, harus menerima resiko dimusuhi keluarga Pak Hadi. Kalau dimusuhi keluarga Pak Hadi, maka semua orang di desa ini pasti menerima risiko yang sama. Risma lagi-lagi memandangi suaminya. Pantas saja Panji tidak setuju saat Risma mengatakan jika Bu Titi orang baik. Setelah mengobrol sebentar, mereka berdua akhirnya memutuskan pulang. Ketika berada di luar rumah Ara, badan Risma kembali menggigil. Dia merapatkan badannya pada Panji sehingga suaminya segera merangkul. Musim kemarau memang selalu dingin kalau malam seperti ini. Aku tahu, sahut Risma yang kemudian bersin. Tepat pada saat itu, dia mendengar suara berisik di belakangnya. Risma melompat kaget ke dalam pelukan suaminya. Suara apa itu? Panji menoleh ke belakang lalu tertawa. Suara kucing. Risma ikut menoleh ke belakang. Benar saja, ada seekor kucing berwarna hitam yang muncul dari semak-semak. Matanya memantulkan cahaya dari senter yang dipegang Panji. Kucingnya Ara. Tebak Panji. Ara nggak punya kucing. Awalnya, Risma masih bisa tertawa, tapi tidak lama kemudian tawanya berhenti menjadi jeritan keras. Risma, sadar Ris! Teriakan Risma membuat Ara dan Syahdi bergegas keluar rumah. Mereka segera membantu Risma masuk ke dalam lalu menenangkan. Risma pun berhenti menjerit. Tapi sebagai gantinya, dia memeluk Panji erat-erat setengah berbaring di ranjang, sedangkan Ara dan Syahdi tampak khawatir. Ara membawakan air putih untuk diminum Risma lalu memijati kakinya. Kakimu dingin sekali. Risma tidak menyaut. Dia masih menyembunyikan wajah di dada Panji. Kenapa kamu tadi mendadak berteriak? Risma menggeleng, tapi baju kaos suaminya sudah basah karena air matanya. Karena Risma tidak kunjung menjawab, akhirnya mereka semua mengalah dan berhenti bertanya. Meski begitu, Ara memutuskan untuk menginap di rumah Risma saja karena takut. Firasat mengatakan kalau Risma tidak mungkin mendadak histeris tanpa alasan yang jelas. Keesokan harinya, Panji terpaksa harus berangkat bekerja bersama Syahdi, namun sebelumnya dia berulang kali meminta pada Ara agar menjaga istrinya yang masih tampak lemah itu. Kamu tenang aja, Risma aman bersamaku, kata Ara menenangkan Panji. Panji pun berangkat bekerja, sementara Ara menemani Risma. Ara, antarkan aku pulang ke desaku sebentar yuk. Begitu Panji berangkat, Risma menarik tangan tetangga sekaligus temannya itu. Aku mau mencari tahu sesuatu di desaku. Apa? Risma tersenyum sambil menggeleng. Nanti kamu tahu sendiri. Asal kamu jangan punya ide minggat aja. Terdengar suara tawa lemah dari Risma. Mana mungkin aku bisa pergi dari Panji. Aku hanya ingin mencari jawaban di desaku. Karena kondisi Risma yang masih lemah, Ara pun berinisiatif mencari sepeda pinjaman ke tetangga yang lain. Biasa, yang sepedanya memang sedang tidak dipakai bersedia meminjamkan. Badan Ara yang lebih subur membuatnya bisa membawa Risma dengan mudah tanpa keberatan. Perjalanan ke desa asal Risma yang biasanya memakan waktu 1 jam berjalan kaki bisa ditempuh dengan lebih cepat. Belok kanan, pintar Risma. Loh, rumah orang tuamu bukannya di sana? Aku emang gak berencana pulang ke rumah, sahut Risma. Sepeding dinaiki Ara dan Risma akhirnya berhenti di sebuah rumah kecil yang tampak bersih walau sekelilingnya tumbuh pohon besar. Daun-daun kering sudah disapu bersih. Terlihat asap dari tumpukan sampah di ujung belakang halaman. Nah, ini rumah kakekku, kakek Arif. Itu orangnya yang sedang duduk di teras, kata Risma setelah turun dari sepeda.
Kakek Arif tersenyum lebar ketika Risma mencium tangannya dan memperkenalkan Ara sebagai tetangganya. "Suami kamu di mana?" tanya kakek Arif heran. "Kerja, kek." Risma duduk di depannya, lalu langsung berkata, "Aku mau cerita dan minta pendapat sama kakek." Kakek Arif tidak menjawab, hanya mengangguk kecil memberi tanda agar Risma melanjutkan. Risma menarik nafas sebentar, lalu mulai menceritakan tentang kematian Pak Sidik, kondisi Bu Titi, kecelakaan menantunya, sampai kejadian Wahyu yang meninggal secara tragis tadi malam, tanpa melewatkan satu detail pun. "Tapi bukan itu yang membuatku datang ke sini, kek. Tapi bayangan makhluk berkepala kambing berbadan manusia yang keluar dari rumah Bu Titi kemarin." Ara terkejut karena Risma sama sekali tidak menyinggung hal itu. "Tadi malam sepulang dari rumah Ara, aku juga melihat kucing hitam persis di belakangnya. Makhluk itu kembali muncul sambil menyebut nama Heni." "Heni," ulang kakek Arif sebab Risma menyebut nama cucunya yang satu lagi. Setelah Risma selesai bercerita, suasana menjadi hening selama beberapa saat. Hanya terdengar suara angin yang melewati pepohonan di sekitaran rumah. Kakek Arif menatap ke depan. Wajahnya terlihat lebih serius. "Kamu yakin dengan apa yang kamu lihat?" Risma mengangguk. Kakek Arif berkata pada Ara, "Kamu harus segera kembali." Risma mengerutkan kening. "Kenapa Ara, kek?" "Ini dalam bahaya, jadi dia harus segera diselamatkan. Aku bisa minta tolong kan, Nak?" Permintaan sepenuh hati kakek Arif membuat Ara tak bisa berkutik. Dia pun mengangguk, kemudian bergegas kembali ke desanya, sementara Risma masih di sana menunggu. Sementara Ara pergi, kakek Arif memandang Risma dengan pandangan kasihan. "Kamu sedang hamil muda, makanya jadi lebih sensitif dan juga menarik perhatian mereka. Tapi karena keadaan ini juga kamu bisa menyelamatkan Heni." "Aku tidak mengerti." Ya, sejak kecil, Risma tahu kalau kakeknya adalah salah satu tetua yang dihormati warga. Tiap kali ada yang kesurupan atau sakit dengan alasan tak masuk akal, warga biasanya meminta bantuan pada kakek Arif. Sayangnya, kakek Arif cenderung tertutup. Pria tua itu tidak mau menceritakan secara gamblang pada anak maupun cucunya kecuali dalam keadaan genting. "Heni akan menjadi korban berikutnya dari sesembahan mertuanya." Mata Risma melotot kaget. "Tumbal?" "Kamu ingat, kakek menentang pernikahan Heni dengan anak Bu Titi kan? Mereka memang orang yang dihormati dan punya banyak harta. Tapi kakek tahu, kekayaan yang mereka dapat itu dengan cara yang salah. Mereka melakukan pesugihan. Kekayaan mereka itu memiliki batas waktu. Ketika sudah tiba waktunya, maka seluruh anggota keluarganya akan menjadi tumbal bagi sesembahan Pak Hadi dan Bu Titi. Tidak sampai setahun lagi, seluruh anggota keluarganya habis." Risma menggigit bibir. Dia ingat semua ini bermula dari meninggalnya Pak Sidik yang juga adik tiri dari Pak Hadi. Setelah Pak Sidik meninggal, keluarga Pak Hadi dan Bu Titi tidak ada hentinya mendapat malapetaka. Kakak sepupumu itu keras kepala. Sudah dilarang tapi tetap nekat menikah dengan anak bungsu mereka. Tapi bagaimanapun juga, Heni adalah cucuku yang harus diselamatkan. 1 jam kemudian, Ara datang membawa Heni. Sempat terjadi perdebatan sengit antara Heni dan kakek Arif yang bahkan melibatkan Risma karena dianggap melaporkan kejadian yang tidak-tidak. Tapi setelah kedua orang tua Heni dan Risma datang, akhirnya wanita muda itu mengalah. Dia bersedia pergi jauh dari desa yang ditinggalkan asal tidak dipaksa bercerai dengan suaminya. Seminggu setelah perdebatan itu, Heni dan suaminya diam-diam kabur dari rumah Bu Titi sehingga menggegerkan warga. Pak Hadi jadi seperti orang gila karena anak dan menantunya pergi tanpa pamit. Dia berusaha terus mencari mereka, tapi keduanya hilang seperti asap. Tidak ada yang bisa menemukan jejaknya.
Mungkin karena tertekan, Pak Hadi akhirnya ditemukan meninggal di sumur samping rumahnya. Warga awalnya hanya mencium bau busuk, tapi mengira itu adalah bau bangkai hewan. Namun, setelah beberapa hari, baunya justru semakin parah sehingga warga curiga. Mereka pun geger karena tubuh Pak Hadi sudah membengkak di dalam sumur. Mirisnya lagi, Bu Titi juga sudah ditemukan meninggal di atas kasur dalam keadaan kurus kering. Sepertinya dia tewas karena kelaparan. Heni dan suaminya tidak pernah kembali. Bahkan sampai sekarang ketika Risma sudah punya cucu, Risma berharap sepupunya itu dapat hidup lebih baik di perantauan. Walau sebenarnya jauh di dalam hati Risma, dia curiga Heni sudah lama meninggal dunia. Pasalnya, dia seringkali bermimpi Bu Titi sekeluarga dijadikan budak di sebuah istana megah. Dan di sana juga ada Heni. Sepupunya itu tidak mengenakan pakaian, tubuhnya kurus kering dengan luka bekas cambukan. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Isyawara Senja. Ngeri banget ya teman-teman ya. Ini kisahnya sih sebenarnya mungkin ya teman-teman udah bisa nebak nih. Oh, pasti Juragan Hadi pesugihan nih. Bu Titi apalagi kelihatan banget dari gaya-gayanya. Jadi saya juga sama lah ya, tapi jelas di sini horornya dapat banget dan yang pasti di endingnya. Ini di bagian ending seperti biasa, kisah Isyawara tidak mudah Anda tebak begitu saja teman-teman. Jadi di endingnya saya suka ya, ketika ada misteri tentang Heni, sepupu dari Risma, yang mana dia ini ada di dalam bagian keluarga Juragan Hadi sebagai menantu. Dia udah diingetin tuh sama kakeknya, udah diingetin sama Risma, yang mana ternyata Risma juga punya indera keenam, bisa melihat sesuatu, tapi dia belum terasah. Tapi di sini Heni seperti menolak fakta tersebut, dan dia memilih kabur dari rumah itu bersama suaminya, yang mana notabene suaminya adalah anak dari Juragan Hadi. Nah, di sini dia pikir ketika dia pergi, dia bisa aman sentosa. Ternyata, waduh, semua orang bilang dia selamat. Semua orang bilang dia pergi udah hidup enak. Tapi Risma sendiri mendapatkan impian bahwasanya dia melihat di dalam mimpinya itu, Heni sedang berada bersama Bu Titi dan yang lain, menjadi budak di tempat makhluk pesugihan yang selama ini dijunjung oleh Pak Hadi. Wah, ini nih yang saya suka nih. Pasti akan selalu ada di endingnya sesuatu yang menarik kisah-kisah dari Isyawara. Oke, keren pakai banget. Sekali lagi yuk kita ambil hikmah yang baik aja dari dalam kisah barusan, kita buang yang buruk-buruknya. Dan terima kasih kepada Isyawara Senja atas kisah-kisahnya. Ditunggu lagi kisah selanjutnya. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Sekali lagi di sini teman-teman saya sampaikan ya, mungkin banyak yang bisa mencuri karya saya, banyak yang bisa mencuri audio saya, video saya. Tapi percaya deh teman-teman, nggak akan pernah ada yang bisa mencuri semangat saya. Dan selama saya masih bersama teman-teman subscriber Ilo Bercerita, saya akan selalu bersemangat untuk berkarya. Oke, silakan buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar, atau hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.